Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, waktu merupakan nikmat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Seperti perkataan Imam Syafi'i rahimahullah yang mengatakan bahwa waktu ibaratkan pedang. Jika engkau tidak menebasnya, maka ialah yang akan menebasmu. Dan jika engkau tidak menyibukkan jiwamu dalam kebenaran, maka ialah yang akan menyibukkanmu dalam kebatilan. Kalimat ini menunjukkan betapa pentingnya manusia untuk mengelola waktu yang dimilikinya. Allah Subhanahu wa taala membagi 3 waktu pada malam hari. Pada 4 jam pertama, pukul 6 hingga pukul 10 malam, digunakan untuk beraktivitas dan bersosialisasi antar sesama. Pada 4 jam kedua, pukul 10 hingga pukul 2 malam, digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri, yakni dengan beristirahat. Pada 4 jam yang ketiga, pukul 2 hingga pukul 6, digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pukul 2 hingga pukul 6 inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pahala dan rezeki yang berlimpah kepada kita semua. Namun terkadang kita masih tidak sadar dan lalai akan waktu subuh. Terkadang kita masih lebih memilih untuk beristirahat daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat cinta akan dunia, banyaknya berbuat maksiat serta turunnya keimanan merupakan beberapa faktor penyebab mengapa hingga saat ini masih banyak orang-orang yang lalai akan waktu subuh, padahal mereka mengetahui bahwa itu adalah kewajiban. Lalu, apa yang bisa kita lakukan agar kita tidak lalai akan waktu subuh? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa setan akan mengikat kita dengan 3 tali ikatan saat kita tidur. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, setan mengikat 3 tali ikatan di atas tengkuk kepala seseorang di antara kalian. Saat dia tidur, setan mengencangkan 3 tali ikatan dan mengatakan, malam masih panjang, maka tidurlah. Saat dia bangun dan mengingat Allah, maka lepaslah 1 ikatan yang pertama. Jika kemudian ia berwudu, maka lepaslah tali ikatan yang kedua. Dan jika ia melaksanakan sholat subuh, maka lepaslah tali ikatan yang ketiga. Dan pagi harinya, ia akan merasakan jiwanya tentram dan bersemangat. Apabila ia tidak melakukan itu, maka jiwanya tidak akan tentram dan akan merasa malas. Yang ketiga, mengetahui fadilah sholat subuh. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang-orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam, yakni sholat subuh dan sholat asar. Orang-orang yang sholat subuh, hidupnya akan selalu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sholat subuh berjamaah kelak di hari kiamat akan mendapat cahaya yang sempurna. Dari Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang berjalan pada saat gelap menuju masjid dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis dari Aisyah di mana Nabi SAW bersabda, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, yang artinya 2 rakaat fajar salat sunnah qobliyah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Selain menurunkan pahala dan rezeki yang melimpah pada waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan pahala dan rezeki yang berlimpah pada saat sebelum dan setelah subuh. Amalan-amalan yang dapat kita laksanakan pada saat sebelum subuh adalah sholat qiyamul lail, memperbanyak istighfar atau berzikir, serta melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Amalan-amalan yang dapat kita laksanakan pada saat subuh adalah sholat subuh berjamaah di masjid, menghafal dan membaca ayat suci Al-Quran, serta mengusahakan tidak pulang sebelum terbitnya fajar. Amalan-amalan yang dapat kita laksanakan setelah sholat subuh adalah memperbanyak berzikir, serta melaksanakan sholat syuruk ketika matahari terbit. Selain menurunkan rezeki dan pahala, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan azabnya pada waktu subuh. Mengapa demikian? Karena pada saat itulah kita disuruh memilih antara dunia atau akhirat.
Karena pada saat itulah kita disuruh memilih untuk melanjutkan tidur kita atau bangun dan melaksanakan amalan-amalan di waktu subuh. Rasulullah SAW bersabda, "Salat terberat bagi orang-orang munafik adalah salat subuh dan salat isya." Padahal seandainya mereka mengetahui pahala pada kedua salat tersebut, maka mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita dijauhi dari sifat lalai, sombong, dan tetap istiqomah menjalankan amalan-amalan di waktu subuh. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum